Assalamualaikum. Halo Bu Okter. Waalaikumsalam Pak Muluk. Apa kabar Pak Muluk? Alhamdulillah. Bu Okter gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Cuma ada sedikit ngeganjal nih Pak. Gimana ya? Oh Ada pengen sedikit yang jadi problem nih. Mm-mm. pengen cerita Bu Okter ya? Ya, ya. Pengen cerita apa Bu Okter nih? Iya ini saya ini maaf ya Pak ya sebelumnya ganggu waktu Bapak tuh. Maksudnya saya ini kan ngubungin Bapak karena ingin cerita. Saya ini punya masalah. Masalah saya itu ada di murid saya gitu Pak. Murid saya ini ada beberapa orang Pak yang apa namanya itu kalau saya kasih tugas tidak pernah selesai gitu loh Pak. Jadi udah dari berapa bulan ini masih tetap seperti itu. Jadi saya tuh jujur kesel. Padahal saya ini ngajar kelas 1 loh Pak. Nggak boleh ya, harus sabar. Tapi ya memang tidak salah paham. Tapi ya ada sedikit mengganjal gitu. Apa sih seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Bingung seperti itu Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk murid-murid saya? Oh jadi kayak ada dikasih tugas nggak tuntas gitu Bu ya? Iya. Benar Oke. Pak. Jadi dari kita nih pengen ngobrol nih apa sih yang mau didapat dari kita dari obrolan kita nih Bu Okter tuh pengen dapat apa nih dari kita ngobrol nih? Ya pastinya Pak ya, dengan obrolan ini saya ingin dapat solusi lah, pencerahan lah, bagaimana mengatasi murid-murid saya yang kalau dikasih tugas itu tidak selesai, dia akan menjadi selesai lah, ibaratnya fokus dalam belajarnya seperti itu Pak. Oke, begitu Bu Okter ya. Oke ya. Eh Bu Okter selama ini ke cara ngajarnya gimana? Cara nyampaikan materinya tuh gimana di kelas gitu? Ya sama seperti biasanya sih Pak, ya pertama-tama kita pembelajaran ya saya itu kasih mereka materi, kemudian saya berikan contoh seperti itu, kemudian ya lanjut siswanya mencoba mempraktikkan, lalu ya ada tagihan gitu loh Pak, ada tugas yang mereka harus selesaikan. Itu sih untuk pertimbangan penilaian saya yang ingin saya berikan sama anak biar mereka motivasi gitu Pak belajar. Oh gitu Bu ya. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan nih ya, jadi Ibu pengen target ada tugas tagihan gitu. Nah, kalau kita bikin skala gitu Bu ya, yang selama ini murid lakukan ya, itu tagihan tugasnya kalau dari angka 1 sampai 10 itu dari di angka berapa nih mereka murid yang memenuhi tagihan tugas yang Ibu buat gitu. Oke. Yang ini Pak, yang selama ini kan mereka itu karena tidak selesai ya, karena tidak selesai itu posisinya menurut saya masih 6 gitu Pak. Dan saya itu inginnya mereka tuh ya selesai semua, terutama yang murid-murid yang tadi sekitar enggak saya enggak muluk-muluk loh Pak. Saya tuh pengennya ya bisa mereka di angka 8 udah cukup buat saya itu kan baik lah, ada peningkatan baik maksudnya dari mereka itu. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Oh, jadi kayak dari pembelajaran selama ini itu tugas yang mereka berikan itu di angka 6 Bu ya. Tapi Ibu berharap pengennya dapat target ke angka 8 supaya ada peningkatan apa tagihan tugas yang mereka apa namanya kerjakan selama Ibu melakukan pembelajaran gitu ya di kelas Bu ya. Kira-kira tugas Benar Pak. tugas Jadi itu saya seperti itu apa Bu pengen tugasnya? progresnya Pak. Ya, tugasnya tuh seperti apa tuh Uh, tugas yang Ibu tuntutkan biasanya ke anak-anak itu? Jadi begini kan Kak, saya ini kan guru kelas 1 nih, guru kelas 1 SD. Nah, di mana Hmm. guru kelas 1 SD itu menurut saya kan kompetensi yang harus dasar yang harus dicapai oleh murid kelas 1 itu kan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di mana kegiatan pembelajarannya itu kalau contohnya membaca ya Pak, seperti Ya. awal-awalnya itu mengenal huruf dan bentuknya. Dan menyebutkan kalau berhitung itu seperti pengenalan angka, bentuknya, Hmm. kemudian bagaimana cara menentukannya. Nah, Hmm. selanjutnya kan kalau di kegiatan tersebut kalau mereka sudah bisa mencapai kompetensi ini, bisa mengenal huruf, mengenal angka, bisa menulis. Jadi saya itu pengen meningkatnya ya kalau di matematika ada penjumlahan, ada pengurangan, kalau di Hmm.
bisa mengenal kata, bisa membaca suku kata, seperti itu, Pak. Nah, dari semua kegiatan pembelajaran ini kan, saya itu kan memang tugasnya pertama-tama tadi kan memberikan materi, penjelasan ya Pak ya. Ya, seperti biasa Bu ya. Seperti biasa saya jelasin nih anak-anak, misalnya contohnya huruf A itu bentuknya seperti ini, cara menulisnya seperti ini. Nah, ayo siapa yang mau coba? Nah, tadi anak-anak itu mau loh Pak, semuanya menunjuk. Alhamdulillah ya Pak ya, berani kalau murid-murid saya itu. Mereka mau maju ke depan, menunjuk tangan, dan bisa. Tapi kan karena saya itu punya, tadi kan ada menulis, jadi akhir dari setiap proses kegiatan tadi kan saya ingin murid-murid tadi punya sebuah hasil ya, hasil tagihan yang bisa saya beri, mereka berikan kepada saya, kumpulkan kepada saya, yang akan saya beri nilai seperti itu. Biasanya tagihan produk ini berupa nilai Pak, menulis maksud saya. Mereka itu saya suruh menulis, misalnya dari tulisan gitu ya, di buku tulis ya. Akan menulis di Iya Pak, di buku tulis. Nah, mereka itu saya tugaskan untuk menulis di buku tulis mereka. Pada awalnya sih, setelah mereka mengikuti, mungkin karena mereka lelah juga ya, mengikuti yang awal-awal tadi, mereka menyetujui mau menulis, tapi itu nggak bertahan lama Pak. Kira-kira berapa menit, udah deh mereka itu langsung fokusnya mulai hilang. Yang tadinya Halo dokter, masih amankah? pengen nulis, terus kemudian dianya tuh ya ngobrol, jalan-jalan gitu keliling kelas ya, gitu ya. masih Pak. Yap. Kelas Lanjut dokter. fokus, Ya lanjut dokter. Iya, keliling kelas ya Pak ya, ada tuh keliling kelas, tidak mau diam, sama fokusnya itu berkurang loh Pak. Nah, itu yang bikin saya, gimana nih? Nah, yang membuat tugas mereka tuh tidak selesai begitu Pak. Jadi kira-kira menurut dokter kira-kira apa sih alasannya sih anak-anak ini kayak mereka tidak tuntas gitu? Kira-kira menurut dokter yang selama ini dokter amati itu penyebabnya apa kira-kira Bu ya? Kalau menurut pengamatan saya mungkin mereka tuh bosen ya Pak, namanya kelas 1 kan ya Pak ya, kelas 1 tuh masih pengen jiwa senangnya tuh pengen ini, bosen mereka itu kalau saya lihat ya, kalau kelamaan sedikit mulai bosen, mulai main-main seperti itu, kayaknya bosen ya Pak, itu aja. Jadi dari pembelajaran yang Ibu Okter lakukan gitu kan, dari permasalahan yang ada, itu tagihan tugas tuh harus nulis ya Bu ya, atau bisa dengan bentuk produk yang lain gitu Bu? Haruskah tulisan gitu? Bisa nggak lain gitu, lain dari tulisan gitu? Ya, kalau saya itu Pak ya, karena calistung menurut saya ya Pak ya, paradigma saya itu calistung yang baca, tulis, ngitung, dari kegiatan pokoknya apa-apa, ujung akhir produknya menulis seperti itu. Tapi setelah karena saya mengamati murid tadi, pas disuruh nulis itu bosen, apalagi nulisnya di buku tulis loh Pak, di buku tulis mereka itu bosen. Tulis ya. Tapi kalau mereka yang saya tunjuk, kalau nunjuk mau maju ke depan itu berani, mau mereka. Kalau tulis di buku tulis itu mereka tuh bosen, sampai ada yang bilang capek Bu, seperti itu. Nah disinilah, jadi sepertinya kalau menurut saya menulis di buku tulis deh Pak, seperti itu. Alasannya ya bosan. Bisa nggak produknya diganti dengan tetap mereka mampu nulis, tetap mereka bisa literasi, tapi produknya kayak lain gitu Bu, dibedakan gitu, diganti atau bentuk yang lain supaya mungkin anaknya lebih tertarik gitu. Ada nggak ide atau solusi dari Bu Okter gitu? Kalau menurut saya sih Pak, saya itu ya memang sih Pak, saya itu sempat berpikir begini, saya itu pengen coba sesuatu yang berbeda nih. Karena itu benar. Kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya? Iya, menurut saya berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi. Gitu ya. Okay.
seperti pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang sih memang harus hasilnya memang ada ya Pak, tapi nggak mesti nulis. Seperti nulisnya maksudnya ada kita bisa nilai sebagai guru itu bisa nulis yang lain seperti itu. Nah, jadi saya itu pengen sih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya. Cuman saya itu ya itu tadi Pak agak terkendala juga diferensiasi ini kayak waktu gitu Pak, kayak ada hambatan di waktu juga. Tapi menurut saya kalau nggak dicoba ya saya tidak tahu juga itu akan hasilnya seperti apa. Jadi saya itu pengen yang tadi Pak pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya berdiferensiasi ini bisa lah saya terapkan untuk murid saya dengan produk hasil produk tagihannya bisa berbentuk yang lain seperti itu, dengan bisa dengan membaca bukan membaca apa itu Pak, berbicara mungkin. Nah, berbicara di depan kelas kali ya. Berbicara di depan kelas, atau mereka bercerita ya. Tulis di papan tulis, jadi nggak mesti situ. Jadi pengennya ya ada pembeda. Nah, dari sini kan pembelajaran diferensiasi ini kan menurut saya kan itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tuh Pak ya. Jadi bisa mengakomodir setiap kebutuhan murid seperti itu Bu Okter ya. Bagus sih Bu Okter, solusinya menurut saya keren itu. Kayaknya kalau saya tangkap Bu Okternya lebih ke diferensiasi produk gitu Bu Okter ya. Jadi hasil tagihan untuk anak-anak itu disesuaikan dengan kebutuhan anak kayak gitu Bu Okter ya. Kayak tadi nggak harus nulis sih sebenarnya, kemampuan anak tuh bisa tadi kayak bercerita depan kelas gitu ya. Mereka menyebutkan angka itu sebenarnya sudah kayak hasil juga kali Bu Okter ya. Ya kira-kira sebelum Bu Okter melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini apa dulu sih yang Bu Okter butuhkan nih untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira yang mau Bu Okter lakukan awalnya sih apa sih gitu, supaya bisa terlaksana nih kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya nih? Ya pastinya Pak ya, yang ingin pertama-tama saya lakukan itu yang melakukan pemetaan ya Pak terhadap murid-murid saya itu. Nggak mesti yang berapa kelompok, tapi untuk keseluruhan. Di sini saya melakukan pemetaan supaya saya itu bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Di pemetaan ini kan menurut yang saya pelajari kan selama mempelajari guru penggerak ini kan di sana kan bisa mengakomodir sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Kesiapan, ya benar Dokter. Dan belajarnya. Terus ya pastinya dari tadi saya sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Nah, di sini juga kan setelah ini menurut saya kalau saya ini kan saya pemahaman saya pembelajaran berdiferensiasi ini kan pastinya menggunakan pendekatan tadi ya Pak, ada pendekatan prosesnya, ada pendekatan konten dan pendekatan produk. Nah, yang ingin saya terapkan itu seperti di konten, karena saya itu materinya sama, materi temanya sama, tapi karena saya melakukan pemetaan, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya memberikan materi yang menurut gaya belajar anak-anak gitu. Jadi biar produk yang dihasilkan juga sesuai dengan minat mereka, Pak. Itu yang ingin saya lakukan. Oke, jadi Dokter pengen menerapkan kayak pembelajaran berdiferensiasi dari kontennya Bu ya tadi ya, dari produknya gitu ya, untuk menjawab solusi dari kayak anak tadi nggak tuntas deh gitu Bu ya. Mungkin dengan penerapan itu mungkin solusinya bagus Dokter ya, bisa dicoba itu ya. Kira-kira targetan Bu Okter ketika pembelajaran itu sudah diterapkan, katakanlah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diterapkan, ukuran keberhasilan menurut Bu Okter itu gimana sih? Tugas anaknya itu gimana cara Bu Okter ngelihat kalau anak ini sudah ada peningkatan nih, hasil produknya itu menurut Bu Okter gimana tuh? Ya tadi Pak, tadi kan skala idealnya tadi kan dari 6 mengalami peningkatan menjadi 8, terus siswa tadi yang pastinya dia karena anak kelas 1 kan dengan adanya materi konten yang berbeda mereka menyenangkan, pasti termotivasi, kemudian hasilnya juga sesuai dengan gaya mereka, keinginan mereka, jadi pastinya
ada hasil meskipun tidak mesti menulis. Menurut saya murid-murid saya itu yang penting tahulah apa yang saya ajarkan, mereka bisa mengingat, bisa mengetahui, bisa memberikan pengalaman buat mereka seperti itu. Oke, jadi ada output, jadi ada yang keluaran dari mereka, baik produk kayak bicara, cerita gitu. Dari sebelumnya tadi mereka males, sekarang jadi perubahannya ada kelihatan seperti itu. Mereka lebih fokus, Pak, termotivasi belajarnya, Pak. Kira-kira dari kita ngobrol ini, dokter, itu kapan nih rencana dokter pengen take action nih, pengen melaksanakan proses pembelajaran kayak berdiferensiasi nih? Kayak saya ini kan belajarnya karena guru kelas ya Pak ya, itu tiap hari kan, kecuali hari Jumat sama Sabtu dibantu sama guru mapel. Itu ini hari Senin. Mungkin hari Selasa ini saya mungkin masih pembelajaran seperti biasa, karena saya itu masih perlu butuh waktu untuk membuat perencanaan. Saya itu besok bikin best planning gitu, dokternya, perencanaannya maksimal ya. Benar, saya tuh besok mau bikin rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Kemudian baru hari Rabu dan Kamis saya eksekusi. Kira-kira ketika pengen praktik nih, penerapan nih, pembelajaran berdiferensiasi, dokter butuh kayak bantuan itu dari rekan kerja atau apa, atau dokter mau lakukan sendirian nih? Atau dokter lebih cenderung pengen dibantu nih seperti itu? Ya, saya ini kan sebagai maklum Pak ya, saya ini kan baru kan mengenal pembelajaran ini. Jadi sepertinya saya mau nih melibatkan teman ya, biar ada tujuan yang ingin saya capai ini tentunya berhasil seperti itu kan. Nah, di sini di sekolah saya itu ada sih teman yang udah melaksanakannya, menerapkannya, itu Ibu Betty gitu Pak. Nah, jadi saya itu akan berdiskusi dengan Ibu Betty untuk selain untuk bisa mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya bikin, kemudian supaya saya bisa terbantu juga nih tujuan yang ingin saya lakukan di kelas saya tersebut. Oke, begitu dokter. Jadi kayak butuh teman partner gitu dokter. Biar lebih iya. Oke dokter, iya. Bagus sekali idenya ya. Cukup menjadi pembicaraan yang hangat gitu dokter ya. Kira-kira dari kita ngobrol nih dari awal tadi nih, kita sudah beberapa menit nih ngobrol. Kira-kira apa sih yang menurut dokter dapatkan nih dari obrolan kita nih, apa sih dari sebelumnya sampai sekarang nih? Yang pastinya saya ada pencerahan ya Pak. Yang tadinya saya tuh jujur kusut banget, kusut dalam artian, sudah pesimis gitu Pak, udah pesimis, terus kesel juga, gimana ngadepin murid itu sudah pesimis. Jadi dengan adanya pembicaraan dengan Bapak ini, ada pencerahan loh Pak dengan diri saya. Jadi apa nih akan saya lakukan ke depannya untuk murid-murid saya ini. Bukan hanya menyalahkan murid, tapi saya sebagai guru yang pastinya ya Pak. Semacam dapat ide segar gitu, sehingga dapat solusi gitu dokter. Oke dokter, bagus sekali ya. Terus kira-kira kita bisa lanjut lagi nggak ngobrolnya nih? Karena saya pengen tahu juga nih, setelah Bu Okter melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasinya nih, saya pengen tahu perkembangan nih, kayak berhasil sejauh mana, ada tagihan produk yang anak-anak tadi ini hasilkan gitu. Jadi bisa Bu Okter ya, kita ngobrol lagi ya. Oke Pak, saya juga mau nih bercerita lagi dengan Bapak, karena menurut saya untuk ini pembelajaran yang baru buat saya ini, pastinya saya pengen ada umpan balik juga dari teman-teman yang lain, contohnya sama Bapak itu. Jadi kemungkinan gimana Pak, kalau hari Senin depan, Bapak ada waktu nggak kira-kira? Boleh. Nanti kita tinggal janjian aja gitu dokter ya, kapan jam berapa gitu ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih ya Bapak. Iya sama-sama. Jangan sungkan-sungkan dokter ya, kalau ketemu problem di lapangan ya cerita gitu ya. Siapa tahu kita sama-sama bisa menyatukan ide, menyamakan persepsi, jadi ketemu solusi sama-sama gitu, sama-sama belajar dokter. Oke, makasih dokter ya. Dan assalamualaikum. Terima kasih Pak.